Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 3, Pimpinan Sidang RDP, yang kami muliakan segenap anggota Komisi 3. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota, Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, di mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Menit ke detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian, nah dia ini ya, anggota ya Pak ya? Siap, betul. Oke. Nanti Nah, jatuh itu kenapa dia? Bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia Siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia sudah menghalangi supaya ya, orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. Yang ngejar itu balik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum. Siap. Di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya. Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Kami dapat jelaskan bahwa pasca penembakan si Brigadir Aibtu R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi, kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan
korban mengetahui korban terkena tembakan dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara dua geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak? Ini, Pak? Malam itu. Sebelum kejadian? Penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini Pak. Ini kejadian di malam itu Pak ya? Siap, betul. Nah, ini pasca peristiwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti yang dimiliki oleh Mikael. Ini tangannya Mikael Pak. Jadi kebetulan semua peristiwa itu oleh Mikael didokumentasikan. Jadi ini dokumen yang kita ambil dari HP milik kelompok ini. Ya, lanjut. Apa itu Pak tadi Pak ya terakhir? Nah, ini kalau tadi gabungan Pak ini anunya Pak, masing-masing videonya. Siapa yang bikin video ini Pak? Ini yang membuat adalah saudara Mikael, tersangka yang tadi bawa celurit merah Pak. Jadi semua dokumen dari HP-nya si Mikael. Betul. Ini sebelum kejadian penembakan Pak. Ada dia bawa senjata nih Pak? Ada. Dicepetin mungkin TKP Mas. awal, lihat dulu. TKP awal tawuran nih. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan senjata. Nah, sehingga dari grup sebelah lawan Kampul Tanggul juga mengeluarkan senjata. Senjata celurit. Itu apa itu? Kain deh. Batu dalamnya. Sarung diisi batu. Nah, kita juga sedikit terbantu dengan dokumentasi yang dilakukan oleh para pelaku tawuran ini. Udah ada lagi nggak? Kalau ada yang nggak disinggung ganti video. Dimajuin dikit, ya. Dicepetin dikit. Maksudnya di video pertama dimajuin, kira-kira di titik-titik terakhirnya. Ya kira-kira sepertiga sebelum selesai. Dimundurin dikit, ya. Dimundurin. Dimajuin sampai 2/3. Dicepetin sampai 2/3. Nggak bisa dimajuin, oke. Baik, setelah tawuran di sini Pak, kemudian salah satu pihak yang kalah kemudian melarikan diri. Nah, ini termasuk yang melarikan diri ini yang bawa saja Pak. Itu memang dicat merah ya? Siap. Bukan darah ya bukannya? Bukan dicat merah. Ini dari tangan tersangka Mikael. Dikejar dia? Dikejar, yang mengejar dari kelompok belakang, kelompoknya almarhum. Kelompok Pojok Tanggul. Yang berkoalisi dengan kelompok Jerman, Jejer Kauman. Nah, inilah kemudian pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart itu Pak.
Nah ini kemudian menurut pemeriksaan dari kendaraan ini ada yang jadi korban, Pak. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini posisi almarhum dia berada di motor merah, Pak. Nanti ada kelihatan motor merah di sini. Almarhum itu ketika di ini Pak posisinya almarhum di sini. Ini motor yang Ya, almarhum dalam naik. proses pengejaran. Pada saat mengejar menyalip yang orang yang dikejar itu, Pak. Nah, nanti yang dikejar ini penumpangnya kena sabet, Pak. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya. Kira-kira ini sketsa tawuran ketika masih apa namanya Apa tangan ini kosong. nama-nama apa? Seroja ini dari mereka sendiri. Jadi, Tanggul, Jerman siap. apa itu? Betul, Pak. Jadi nanti kami juga sudah siapkan apa penjelasan sendiri soal fenomena apa namanya tawuran di Kota Semarang ini, Pak. Kelompok-kelompok remaja. Oke. Siap. Ya, lanjut. Nah, di slide ini kelihatan bahwa orang yang dikejar itu kemudian masuk di depan Masjid Al-Amin. Itu orang yang dikejar kemudian masuk ke gang ini, Pak. Jadi setelah bertemu dengan anggota kami Ya, ini. dari arah kiri, bukan Pak, nanti dari arah kiri. Di play, Mas. Oh ya. Kita siap-siap nanti 4 menit lagi menyanyi Indonesia Raya, berdiri semua, Pak ya. Siapa, Pak? Siap. Nah, ini yang dikejar masuk gang sini, Pak, sehingga apa upaya pengejaran itu dihentikan oleh grup lawan. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini korban yang di motor yang dikejar ini, Pak, atas nama Vano. Ini terkena sabetan sajam yang dilakukan oleh kelompok pengejar. Ya, lanjut. Ini pelaku anak yang diamankan, Mikael. Ini dari HP Mikael inilah kemudian yang kita dapatkan dokumen video-video aksi tawuran yang mereka lakukan. Kemudian Dani ini yang melakukan sabetan kepada Vano tadi. Kemudian pelaku anak yang lain perannya membawa sajam. Lanjut. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu, Pak, adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Ya, lanjut. Lanjut. Ini ada pernyataan dari ada 17 anak remaja yang terlibat dalam tawuran pada malam hari itu. Ini ada kesaksian dari beberapa yang kami cuplik. Kalau diperkenankan kami Ya, tayangkan. silakan aja. Silakan ditayangkan, Mas, pernyataan. Setelah itu kampus Jerman itu tiba di tempat saya dengan menggunakan
pulang ke rumah masing-masing. Nama saya Febri, saya dari kampung Jerman, tim Jerman, menyampaikan kalau saya diajak almarhum Gama sama Satria, itu saya diajak saudara Gama diajak tawuran, terus saudara Gama itu menyampaikan mau ambil sajam di rumahnya Satria, terus itu Satria ambil sama Gama itu langsung itu udah kumpul mau berangkat, terus itu apa namanya udah mau berangkat, terus saudara Adam ke rumah saya itu langsung pada berangkat semua. Dan sampai di situ saya langsung arah ke Tanggul Barat. Ke Tanggul Barat itu saya ketemu sama 2 orang yang saya tidak kenal. Tanggul Barat saya tidak kenal. Itu yang goncengan sama almarhum itu Nugroho sama Tanggul Barat itu boncengan bertiga. Saya boncengan sama Sakti sama Tanggul Barat yang satu. Dan sampainya di Tanggul Barat saya disampaikan sama itu apa namanya disuruh bawa sajam. Bertiga itu saya bawa sajam, terus sajamnya dikasih ke bawah itu samping motor, terus saya berangkat di TKP saya itu Gama itu minta sajamnya, yang di pos itu sajamnya diminta Gama. Oke, kita scout, kita nyanyi Indonesia Raya, Pak. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Ya, silakan. Next slide. Lanjutkan, Pak. Next slide. Akhirnya coba Gama. Ya, jangan banyak-banyak, Pak. Cukup 2 tadi ya. Nah, penjelasan yang tadi, Pak, yang apa? Gangster itu, Pak. Itu penamaan dari siapa, Pak? Gangster itu, Pak. Siap.
Mungkin lompat ke slide ke-27. Nah, ini apa nih, Pak? Ya, siap. Jadi 19, Pak. Maaf. Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu, Pak. Jadi di Kota Semarang ini setidaknya ada gangster-gangster yang tergabung dalam koalisi. Itu apa? Mereka menyebut diri mereka sendiri gangster Betul, gitu. Gambar ini yang bikin siapa, Pak? Dari mereka. Dari mereka. Siap. Yang di-share di media sosial. Ada grup All Star Semarang. Semarang gangster punya apa koalisi tuh? sendiri. Oh, itu ada bukber itu ya, ada bukber. Oke. Mereka menyebut dirinya gangster gitu, Pak Gangster. ya? Gaya-gayaan gitu ya. Siap. Ya. Berarti yang di bawah-bawah itu logo-logo itu kelompok-kelompoknya gitu, Pak? Kelompok-kelompok kecilnya. Oke. Jadi mereka ada koalisi All Star, ada koalisi apa ini, di luar ini ada lagi, Pak. Siap. Nah, sebagian dari mereka ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu sudah menyatakan diri untuk membubarkan diri melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan terhadap remaja-remaja di Kota Semarang. Kemudian mungkin di slide 24 mungkin. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya stop dulu sini, Pak. Ini setidaknya di tahun ini, Pak, ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah kita tangani. Kemudian yang dari kaitan itu ada yang diproses, ada yang dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Lanjut. Nah, ini juga pasca maraknya gangster atau keriak lah, Pak, kalau di bahasa anak-anak Semarang ini, itu dari mereka juga ada yang membiayai. Antara lain setidaknya ada 3 grup ini dibiayai oleh situs judi online. Itu juga kami sudah proses atas peristiwa ini. Demikian, Pak, penjelasan kami. Terakhir aja dikit, Pak. Yang tadi pembiayaan itu apa maksudnya, Pak? Mundur. Oleh judi online gimana? Ada buktinya atau apa? Ada, Pak. Jadi kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya, Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah, uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu, Pak. Oke ya.